Halo sahabat Harian Netra, kembali bersama Harian Netra di sini. Nah, kali ini setelah kemarin di episode vitamin yang ke-10, nah di episode vitamin yang ke-12 ya. Sekarang ya, karena yang ke-11 kan bersama Sinta Frianti. Nah, yang ke-12 ini kita kembali lagi. Kalau kemarin itu untuk melihat lirik-lirik aplikasi yang ada di layar depan seorang tunanetra, sahabat Harian Netra yang paling tidak saya wakili. Nah, kali ini kita akan lihat apa sih isi HP saya khususnya di keseluruhannya. Oke, keseluruhan aplikasi. Jadi kan kalau yang di layar depan ini nggak semua nih. Nah, yang di folder-folder ini nggak semua. Nah, di layar aplikasi tentu lebih banyak lagi. Apa aja sih yang dipakai oleh tunanetra sehari-hari? Nah, di sini teman-teman kita sebenarnya memang benar aplikasi seri-seri agak gabut ya. Tapi nggak apa-apa. Mana tahu ada yang berminat ya kan? Pengen mencari referensi untuk penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa aplikasi. Tapi kalau yang kayak untuk Facebook, Grab, nggak usah dijelasin lah ya, itu udah tahu lah untuk apa fungsinya gitu, teman-teman. Bagi yang hal yang masih agak termasuk baru, apalagi bagi telinga teman-teman awam, mungkin perlu kita jelaskan. Oke, teman-teman, di sini saya sebelumnya mohon maaf dulu ya, ada agak bising di sekitar rumah saya. Oke, kita langsung saja masuk ke layar aplikasi. Layar aplikasi, halaman 1 dari 4. Nah, di halaman 1 ya. Oke, kita mulai aja langsung dari yang pertama. APK editor, halaman 4 dari Skipper. Ada AdSkipper. AdSkipper ini adalah aplikasi untuk melompati iklan di YouTube. Teman-teman pasti udah ada yang tahu ya, aplikasi untuk melompati iklan di YouTube. Jadi dia bisa skip iklan otomatis, dan enaknya menggunakan aplikasi ini, selama iklan berjalan dia bisa langsung mute, otomatis dia mute itu suara, lalu kita kira-kira 5 detik pokoknya sampai muncul tombol lewat iklan, dia akan klik sendiri. Namanya AdSkipper. Oke, lanjut. AlphaGift ini untuk Alfamart ya, aplikasinya Alfamart, pemesanan online-nya Alfamart. Lanjut. AliExpress ini pemesanan aplikasi belanja online tapi khusus dari luar negeri ya, teman-teman. Kalau kita di Indonesia kan ada Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan segala macamnya. Tapi kalau ini AliExpress ini, kalau teman-teman pernah dengan Alibaba, nah ini anak perusahaannya kalau nggak salah, gimana pokoknya ada hubungannya dengan Alibaba gitulah. Lanjut. Alkitab ini teman-teman tahu ya, saya sebagai pemeluk agama Kristen ya, teman-teman. Oke, lanjut. APK Editor Pro. APK Editor ini saya nggak seperti teman-teman tunanetra khususnya yang suka gemar teknologi, yang sampai oprek aplikasi, sampai edit gimana, enggak. Ini saya gunakan untuk mementahkan aplikasi ketika teman-teman ada yang butuh aplikasi yang saya tidak bisa kirimkan dari Play Store atau Drive. Contohnya Samsung Music, ini pernah saya mentahkan dari sini gitu, teman-teman, pakai APK Editor. Karena Samsung Music itu hanya tersedia di Galaxy Store, dan kalau HP selain Samsung nggak akan punya Galaxy Store. Oke, lanjut. App Station ini saya sebenarnya nggak pakai, tapi nggak bisa dihapus ya, bawaannya Samsung. Audio Lab ini untuk berkreasi audio di Android. Ini biasanya saya gunakan untuk text to speech, changer ke audio ya. Itu sama untuk konversi ya, konversi mixing tipis-tipis lah. Kalau mixing untuk yang rumit itu saya kerjanya di laptop. AZ Screen Recorder ya, ini yang kita pakai sekarang ini untuk merekam layar, teman-teman tahu ya. Berita ini saya biasa pakai pagi-pagi ya, saya buka berita jam 5 pagi, saya buka HP, buka berita ya dari sini gitu. Ini berita by Google, ini aplikasi bawaannya Google ya. Bima Plus ini untuk aplikasi untuk kartu Tri ya, teman-teman. Ini kartu Tri ini ada di modem saya di sana. Jadi kartu Tri-nya itu di dalam modem, tapi untuk kontrol aplikasinya ada di sini. Oke, lanjut. Bixby Vision ini yang pernah saya buat di TikTok Harian Netra ya, teman-teman. Lanjut. Blibli ya, ini aplikasi belanja online. Cash Reader ini juga pernah saya buat di TikTok ya, aplikasi untuk membaca uang bagi tunanetra. Ini sangat cepat dan recommended. Chrome ini dari Google ya, biasa. Classroom ini biasa ya, Classroom dari Google, siapapun tahu lah ya Classroom. Dana ini juga aplikasi walletnya ya, aplikasi elektronik wallet dari Indonesia ya, Dana Indonesia ya, benar, Dana dari Indonesia asli ya.
Drive ini dari Google. ID Pro. ID Pro ini saya gunakan untuk convert image to text. Nah, banyak sih teman-teman aplikasi yang lain bisa misalnya melalui Google Lens atau melalui komentar screen reader, bahkan bisa juga. Tapi saya lebih senang menggunakan ID Pro karena saya ini juga udah pakai yang versi Pro. Saya kemarin dulu waktu 2000 berapa ya? 2017 udah beli Rp54.000 gitu. Oke, lanjut. Facebook biasa. File Manager Plus. File Manager Plus ini pengganti file saya yang sekarang sudah makin kacau, teman-teman, karena scrollingnya ke bawah itu susah, harus di swipe pakai 2 jari, itu rumit ya, atau diangkat seret ke atas itu rumit. Jadi alternatifnya saya gunakan File Manager Plus. Oke, ini sama dengan aplikasi untuk mengakses storage perangkat ya teman-teman. Lanjut. File saya. Nah, ini yang saya gantikan dengan File Manager Plus, tapi kan file saya nggak bisa dihapus ya. Jadi saya biarin di sini. File Manager Plusnya saya angkat ke folder di layar depan. Galaxy Store. Galaxy Store ini ya teman-teman, untuk Play Store-nya Google. Kalau Play Store-nya Google, kalau apa App Store-nya Google kan Play Store ya. Kalau Samsung ya Galaxy Store gitu. Gallery ini untuk melihat foto dan video yang tersimpan ya. Gboard ini aplikasi keyboard atau papan ketik yang saya gunakan sekarang. Saya nggak pakai keyboard bawaan Samsung karena nggak nyaman ya, lebih enak pakai Google Keyboard ini gitu. Gmail biasa ya Google. Gojek ya biasa ya, aplikasi transportasi Gojek. Google ya. Grab juga ya, aplikasi transportasi. Grab Kiosk. Nah, Grab Kiosk ini biasa saya pakai untuk isi pulsa karena di sini agak murah ya. Jadi Grab Kiosk ini bisa terhubung ke OVO ya. Layanannya bisa langsung terhubung ke OVO, jadi kita tetap bayar pakai OVO gitu. Sini murah-murah ya teman-teman aplikasinya untuk isi pulsa gitu, dan token juga. Token pernah saya dapat itu 50.000 ya, 50.000 ya gitu. Oke, lanjut. Huawei Fi. Nah, ini Huawei Wi-Fi. Inilah yang saya bilang modem tadi yang di atas, yang customnya di sini untuk kartu Tri yang saya masukkan ke modem. Nah, modemnya diatur dari sini ya, modem Huawei Wi-Fi. InDriver ini aplikasi transportasi, teman-teman tahu semua ya. Instagram ini aplikasi media sosial yang ya udahlah populer lah. Jam ini ya, jam bawaannya Samsung ini. GS2 Plus ini aplikasi pembaca layar yang sekarang sudah marak digunakan dan termasuk saya juga yang saya gunakan ya. Oh iya, nanti teman-teman di episode 13 nanti kita buat ya apa spesialnya settingan harian Netra GS2. Oke? Nanti sabar. Ini kalender, ini jarang saya pakai sih, tapi banyak loh teman-teman yang menggunakan kalender ini. Dia berfungsi loh, maksudnya banyak yang memanfaatkan kalender ini dan bermanfaat gitu. Kalau saya bingung ini manfaatnya untuk apa, saya bingung. Tapi bukan saya bilang gak bermanfaat ya teman-teman, tapi untuk saya pribadi ini bingung saya manfaatnya untuk apa. Karena kalau ngingat jadwal juga saya biasa ya ingat aja gitu, nggak pernah saya kelupaan gitu. Lanjut. Kalkulator juga saya jarang gunakan ya. Saya biasa hitungan manual gitu, karena saya berpikir lebih ribet untuk memasukkan angka-angka ini di kalkulator daripada ngitung langsung di kepala gitu. Tapi kalau teman-teman yang normal tentu lebih cepat di sini ya gitu. Oke, lanjut. Kamera ini biasa ya. Kontak juga. Kredivo ini jaga-jaga aja teman-teman, mana tahu saya ada butuh pinjaman ya, tapi sejauh ini belum pernah pakai sih. Jadi limitnya belum tahu berapa. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu, misalnya Bu pengen beli sesuatu, bisa melalui ini kan gitu. Jaga-jaga aja. Ini saya udah buatkan akunnya juga. Lanjut. Lazada ini ya aplikasi online shop ya. Lanjut. Link aja ini e-wallet ya, sama seperti Dana tadi. Link aja, Dana. Tadi di Gojek ada GoPay, tapi kalau GoPay nggak ada aplikasinya sendiri. Lanjut. Maps ya dari Google ya, biasa ya. Maxim Taksi. Nah, Maxim Taksi ini juga transportasi online ya, sama seperti Gojek, InDriver, dan Grab. Ini saya ada satu lagi nanti. Nah, ini Google Meet. Nah ya, seperti biasa ya, aplikasi seperti Zoom ya dari Google ini, Google Meet. Messenger ini Facebook ya. Metronom Beats ini biasa saya gunakan untuk sebagai metronom di kala saya berkreasi kecil-kecilan di Goldwave, karena saya pakai Goldwave ya sementara teman-teman, saya nggak pakai Reaper, jadi metronomnya melalui HP biasanya. Nah, ini saya gunakan gitu. Mobile JKN ini aplikasi untuk ini ya teman-teman, memantau lalu lintas BPJS ini teman-teman. Itu. Lanjut. My Telkomsel ini untuk kartu Telkomsel saya ini ya teman-teman, kartu Telkomsel di kontrol dari aplikasi ini gitu.
Halaman oke cek. Office. Office ini untuk membuka dokumen-dokumen yang dia tidak ada tersimpan. Jadi misalnya untuk saya nggak ada download Microsoft Excel, nah tentu akan dibawa ke sini Office karena ini bisa membuka semuanya dokumen-dokumen Microsoft. Oke? Oke cek. Oke Jack. Nah ini yang saya bilang tadi ya, ini aplikasi yang terakhir yang saya punya untuk transportasi online. Lanjut. OVO. OVO ini e-wallet ya teman-teman. OVO Visionet Internasional ini itu nama lengkapnya. OVO ini sama seperti GoPay, Dana, Link aja gitu. Tapi kalau OVO ini dia berfungsi di Grab, utamanya di Grab ya. Tapi di Tokopedia saya biasa pakai juga, di Blibli saya pakai juga, di Telkomsel juga saya pakai, di Telkomsel. Ya banyak lah teman-teman, itulah kemudahan hidup sekarang ya. Kemudahan aksesibilitas teknologi. PDF 2 JPG converter. PDF 2 JPG ini dulu saya pakai ya. Tapi kalau sekarang jarang sih, udah hampir nggak pernah lagi. Tapi suatu waktu nanti perlu juga, jadi nggak saya hapus gitu. Pengaturan biasa ya. Perekam suara ini bawaan Samsung ya, gitu. Pesan. Play Store. PowerPoint ya, ini Microsoft PowerPoint ya. Radio. Ya ini radio yang dipunyai Samsung ini harus pakai bantuan kabel ya. Kalau Xiaomi kan enggak lah ya. Kalau Xiaomi kan kalau nggak salah ya udah bisa ya karena ada infrared blaster. Kalau untuk Samsung dia belum bisa, harus pakai headset kabel gitu sebagai antena. Lanjut. Ini reader, ini aplikasi yang saya gunakan untuk baca cerita. Saya pakainya Voice Dream Reader atau Reader ya. Kalau udah diinstal jadi Reader namanya. Saya pakai itu ya. Banyak teman-teman yang pakai Voice Aloud Reader, tapi saya lebih nyaman pakai Reader. Gak tahu deh kenapa lebih nyaman pakai Reader. Gitu. Oke. S-Lime ini nggak bisa dihapus, jadi saya biarin aja. Samsung Music. Nah ini aplikasi pemutar musik bawaan Samsung. Tapi ini nggak ada di instalasi kita. Misalnya baru beli HP Samsung, itu nggak langsung ada ya, kita download dari Galaxy Store. Nah itu tadi yang saya ceritakan di awal, karena ada teman-teman yang nggak pakai Samsung tapi pengen coba Samsung Music ya, saya mentahkan aplikasinya dari APK Editor tadi. Lanjut. Samsung Pass ini saya nggak bisa hapus, jadi biarin aja. Samsung Pay ini juga nggak bisa dihapus. Ini terhubung ke Dana ya teman-teman. Mantap, ada teman-teman yang mau pakai aplikasi Samsung Pay ini terhubung ke Dana. SBO TV ini biasa saya pakai kalau saya lagi di luar rumah tapi ada pengen nonton sesuatu. Contoh kemarin itu waktu Indonesia Bangladesh, saya lagi jauh dari TV, jadi saya nontonnya di SBO TV ini gitu. Tapi kalau untuk sekedar untuk menjadi daily driver untuk TV ini nggak recommended ya teman-teman. Mending beli TV kecil aja lah. Ini nggak recommended, ini bufferingnya parah ini gitu. Ini Shopee, biasa aplikasi online shop. Smart Tutor ini nggak bisa dihapus ya teman-teman. Ini bawahnya Samsung, ini untuk online kontrolnya, service centernya Samsung ini teman-teman. Smart Tutor nih. Smart Voice ini saya biasa masih pakai Smart Voice ya teman-teman. Ini salah satu aplikasi apa ya namanya, text to speech gitu. Dari Smart Voice ini saya biasa pakai di pembaca cerita itu untuk reader tadi. Jadi readernya saya pakai Smart Voice, untuk utama saya pakai vocalizer suara. SnapTube ini saya gunakan untuk download video dari TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Kalau TikTok kan ada ya teman-teman yang videonya nggak bisa disimpan. Nah saya copy linknya, masukkan ke sini, download, jadi bisa. Socrates LMS ini untuk membantu adik-adik saya ini teman-teman ya, untuk adik SMA Cahaya gitu. Jadi ya gitulah dipakainya di sini gitu supaya lebih mudah. Itu teman-teman. Speed test ini untuk check up kecepatan jaringan ya teman-teman, kecepatan speed jaringan di daerah yang sedang saya tempati, misalnya lagi di kampus atau lagi di tempat teman atau lagi di mana gitu. Tessel menu ini kalau misalnya kita pasang kartu Telkomsel tentu langsung terinstall ya Tessel menu ini, jadi nggak bisa di apa-apain gitu. Nggak tahu ya bisa dihapus nggak ya, coba. Tekan alamat 2 opsi cepat untuk Tessel menu. Kembali tombol. Oke, lanjut. Smart Voice. Test. Sampai mana Tessel menu ya? Tes Telegram. Nah Telegram ini ya aplikasi sosial media teman-teman, yang sempat kemarin itu mencuri popularitas WhatsApp sedikit, hampir mencuri ya. Tapi WhatsApp berbenah dengan cepat, jadi semuanya itu dikembalikan seperti semula. Tapi Telegram masih tetap eksis loh. Saya kalau buka sesuatu dari Telegram. Halaman 4 dari 4, teks telepon.
telepon biasa ya. Text art. Text art ini saya gunakan untuk membuat image text jadi image gitu. Biasanya saya pakai untuk video ya. Misalnya saya butuh tulisan selamat ulang tahun misalnya. Ya udah saya ketik di sini jadi foto. Nah, fotonya itu kemudian saya jadikan video gitu aja, simple ya teman-teman. Nggak bisa edit yang lebih gimana kayak teman-teman normal lainnya. Ya udah saya buat edit itu, saya buat durasinya berapa, lalu saya tambahkan musik, udah gitu aja. Tiket.com. Tiket.com ini untuk aplikasi pemesanan tiket ya teman-teman. Ini bukan apa ya? Sebenarnya bukan saya pakai sering ya, tapi saya sering pesanin tiket orang lain gitu. Tentunya dengan adalah fungsi-fungsi yang lain gitu. TikTok ya, saya buka TikTok biasanya kalau lagi gabut teman-teman, saya buka TikTok, swipe nggak jelas gitu. Terus kalau ada video yang menarik saya kirimin ke grup Harian Netra. Oke? Tokopedia ini Tokopedia juga aplikasi pemesanan online ya, transportasi tadi udah semua. Nah kalau yang ini kayaknya ini yang terakhir, Tokopedia terakhir ya, kalau nggak salah ya Tokopedia terakhir. Lanjut. Traveloka ini sama dengan tiket, tapi kalau Traveloka dia sekaligus traveling juga ya disediakannya. Seperti kalau nggak salah hotel juga ya di sini ya. Tiket.com juga ada hotel juga kok. Dia sama sebenarnya fungsinya. Tiket.com sama Traveloka itu gitu. Video order ini ini sebenarnya nggak terlalu berfungsi lagi. Jadi sepertinya akan saya hapus ini video order. Gitu. Ini dulu sebelum saya pakai Snaptube ya, saya pakai ini untuk download video dari YouTube atau di luar YouTube ya, pakai ini. Tapi sekarang kayaknya udah nggak berfungsi lagi semenjak saya pakai Snaptube. Bahkan saya Snaptube itu hanya untuk video dari Instagram aja loh sekarang. Kalau misalnya dari YouTube saya biasa download langsung dari YMusic, nanti aplikasinya nanti muncul. Video show ini untuk edit video ya teman-teman. Vocalizer suara. Oh ya, video show dulu. Video show ini bahkan ya kalau teman-teman lihat pengumuman Harian Netra ya, kemarin saya editnya di sini loh, nggak di laptop itu. Di sini video show. Saya buat audionya di laptop, terus videonya saya edit di video show. Walaupun sesederhana itu ya teman-teman, tapi itu kreasi tunanetra loh. Itu menurut saya luar biasa. Bukan saya mau membanggakan diri, tapi itu menurut saya luar biasa. Lanjut. Vocalizer suara ini yang sedang saya pakai ya. Nah, itu menjadi text to speech daily drivernya saya gitu. Kalau yang lain-lain itu nggak jarang saya pakai itu. WA Business ini saya gunakan untuk nomor kedua. Biasanya masuk ke grup-grup teknologi tunanetra ya, dengan nama yang berbeda. Ya gitu, WA Business teman-teman. Lanjut. WA Direct Chat ini saya gunakan, ini aplikasi untuk kita mau chat orang lain yang kita nggak mau simpan nomornya, tapi malah simpan nomornya tapi butuh ngechat orangnya. Jadi saya masuk melalui ini WA Direct Chat ini gitu. Itu kita input nomornya, kita input teksnya, kita akan dibawa ke WhatsApp room chat bersama dengan orang itu gitu, tanpa harus kita simpan nomornya. Oke? Ini WhatsApp ya saya. WhatsApp Tools ini saya gunakan untuk memotong video ya, video splitter. Ada teman-teman juga yang pakai status cutter ya. Status cutter ada yang pakai WhatsApp juga, tapi saya lebih nyaman pakai WA Tools. Gitu teman-teman. Ini Microsoft Word ya, Word, oke. Music. Nah, ini untuk mendengarkan musik dari online ya. Jadi saya nggak mau install Spotify, apalagi Zoox, nggak perlu. Saya pakainya ini aja, YMusic. Gitu teman-teman. Lanjut. YouTube ini biasa. YouTube Pro ini biasa saya gunakan untuk nonton video yang panjang yang nggak pengen ada iklannya gitu ya teman-teman. Ya teman-teman beberapa yang udah tahu ya udah paham aja ya. Gitu. Tapi kalau untuk buka-buka video yang resmi saya bukannya yang YouTube gitu. Channel Harian Netra saya simpan di YouTube. Saya nggak berani simpan di YouTube Pro gitu. Oke. YT Studio untuk apa ya? YouTube Studio Creator di aplikasinya. Ini memang nggak lengkap ya teman-teman, nggak selengkap kalau kita buka di browser ya. Tapi paling tidak untuk cek konten ini bisa lah, yang udah diupload gitu di Harian Netra. Ini saya Harian Netra sih sering terpakai di sini. YT Studio gitu. ZG ini untuk nada dering ya teman-teman. Ini untuk nada dering. Jadi tentunya ya jarang juga saya pakai sekarang. Kalau ada mau download nada-nada baru saya pakai gitu. Nah, Zoom ini juga udah jarang dipakai ya teman-teman. Tapi tentunya tetap aja diinstal karena akan perlu. Apalagi masa-masa sekarang ini ya teman-teman. Walaupun udah terjadi pelonggaran
pelonggaran hal-hal terkait protokol kesehatan COVID ya, tapi tetap akan digunakan untuk menjangkau dunia-dunia yang lebih luas gitu teman-teman. Cari. Habis gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu lah udah berapa aplikasi tadi itu ya. Pokoknya udah 4 halaman. Yang satu halamannya itu sekitar, saya buatnya 6 kali 4 kalau nggak salah, 6 kali 4. Jadi ada 4 halaman, katakanlah halaman keempat itu belum penuh ya, 22 mungkin, jadi 23 kali 3 72 tambah 22 94 aplikasi dari HP saya teman-teman. Oke, demikian dulu teman-teman, semoga ada yang tertarik, ada yang menarik dari pembahasan saya kali ini yang panjang nggak jelas ini. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang mendengar salah satu aplikasi saya paparkan yang nggak jelas tapi menarik misalnya, atau pengen mendalami suatu aplikasi yang ada di HP saya, bisa chat pribadi ya teman-teman. Chat pribadi kemana? Ke YouTube Harian Netra aja di komennya. Di komen ke YouTube Harian Netra, atau kita bisa berhubungan di live chat di Instagram Harian Netra, atau di TikTok juga bisa. Silakan aja, pilih aja teman-teman, pilih. Oke. Oh ya teman-teman, nanti saya sertakan juga link untuk bergabung di Harian Netra News and Information. Di situ kita sedikit share-share aja ya informasi teknologi, utamanya teknologi gitu. Oke teman-teman, demikianlah obat episode ke-12 kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Layar mati.